Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar perpindahan panas, yaitu memasak air dengan gelas plastik. Jangan lupa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya. Kalor itu apa ya? Kalian tahu nggak definisi kalor? Kalor atau panas adalah suatu energi yang dapat berpindah akibat perbedaan suhu. Perpindahan panas ini melibatkan dua tempat dan suhu yang berbeda dan laju perpindahannya berada dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan juga pengeluaran panas. Perpindahan panas terbagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat, tetapi partikel-partikel zat padat tersebut tidak ikut berpindah. Konduksi dikenal sebagai perpindahan panas secara rambatan. Nah, itu perpindahan panas secara konduksi, di mana partikel tersebut tidak ikut berpindah, jadi hanya merambat. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan panas melalui aliran di mana partikel-partikel zat tersebut ikut berpindah. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Kemudian yang terakhir adalah radiasi, yaitu perpindahan panas atau kalor tanpa memerlukan zat perantara. Biasanya perpindahan panas ini dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya sinar matahari. Tujuan eksperimen kita adalah kalian bisa menjelaskan proses perpindahan panas yang terjadi saat memanaskan air. Kemudian kalian dapat menganalisis hasil yang didapatkan ketika memanaskan air menggunakan gelas plastik. Dan yang terakhir, kalian dapat memberikan contoh peristiwa perpindahan panas dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya lebih jelas, yuk kita bereksperimen bersama-sama. Let's do it. Pertama-tama kalian siapkan 2 buah botol bekas air mineral ya. Kemudian kalian siapkan 1 batang lidi atau menggunakan tusuk sate juga boleh. Lalu kalian siapkan gunting dan cutter. Kemudian 1 batang lilin dan juga korek api. Kemudian air secukupnya ya. Nah, dan yang terakhir, kita menggunakan solder. Kemudian langkah berikutnya adalah yang pertama-tama kalian potong dasar botol atau bagian botol ini yang paling bawah. Kalian potong kira-kira segini ya ukurannya, sepertiga tingginya. Ya, dua-duanya kalian potong. Ya, hasil dari potongan tersebut diharapkan tingginya ya cukup sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian dengan menggunakan solder yang panas atau kalian menggunakan paku panas, kalian lubangi di sisi botol ini ya, di sisi gelas dari botol ini. Ya, kalian masukkan tusuk satenya ke dalam lubang tersebut. Fungsinya sebagai penyangga. Nah, seperti ini. Kalian masukkan. Kemudian kalian isi salah satunya menggunakan air, tingginya sepertiga tinggi gelas. Setelah itu kalian nyalakan lilinnya. Nah, kemudian kalian nyalakan lilinnya. Jika sudah siap, nah kalian panaskan dulu gelas yang tanpa diisi air. Nah, kita mau lihat apa reaksinya, hasilnya. Coba perhatikan dasar dari gelas ini. Ya, peot ya, penyok, gepeng, meleleh, melepuh. Coba kita panaskan lagi. Apa yang terjadi jika tidak diisi dengan gelas, tidak diisi dengan air? Nih ya, dasarnya penyok, penyet, meleleh, melepuh. Nah, sekarang kita mau memanaskan air sungguhan. Ya, gelas yang sudah berisi air, ya, kita panaskan. Sama-sama ada perpindahan panas ya, antara yang tidak terisi air dengan yang diisi air.
tapi akan menimbulkan hasil yang berbeda. Nah, ketika gelas yang tidak berisi air tadi dipanaskan, maka panas akan langsung merambat ya, akan langsung merambat ke gelasnya. Langsung membakar gelasnya. Nah, sekarang kita panaskan. Gelas yang sudah berisi air kita panaskan. Nah, ini di sini sudah ada titik-titik air, ya. Jadi airnya sudah mulai mendidih. Nih, sudah hangat ternyata. Kalian bisa celupkan jari kalian ke dalam air tersebut. Kita tes, ya. Oh, hangat ternyata. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Yang satu penyok, ya. Dasar gelasnya penyok, ada yang lubang. Dan yang satu utuh, ya, utuh, tidak penyok sama sekali. Ini yang berisi air. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ini penjelasannya. Pada saat gelas plastik dipanaskan, ada 3 jenis perpindahan panas yang menyertainya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi saat api pada lilin menyentuh dasar gelas atau botol plastik. Panas merambat melalui molekul-molekul plastik. Kemudian konveksi terjadi pada gelas yang berisi air. Panas yang merambat melalui molekul plastik dihantarkan menuju air. Air pada bagian bawah akan memanas dan kemudian naik. Sedangkan air yang lebih dingin akan bergerak turun, maka akan terbentuk gerakan siklus yang berputar-putar dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, begitu seterusnya berulang-ulang sampai air itu panas. Ya, kemudian radiasi. Panas dari api lilin terasa di kulit kita, sekalipun kita tidak menyentuh apinya secara langsung. Nah, mengapa pada gelas plastik yang tidak berisi air, gelas menjadi kisut dan terbakar atau penyok, sedangkan yang berisi air gelasnya tidak penyok atau tidak terbakar? Pada gelas plastik kosong, panas yang diberikan akan mengenai dasar gelas plastik dan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi titik leleh plastik. Tetapi ketika dalam gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Kalor yang dihantarkan oleh permukaan gelas ke air dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan sampai mencapai titik leleh plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik akan lebih tahan lama tanpa meleleh. Contoh-contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau konduksi, contohnya memanaskan sendok logam di atas api, kemudian menyetrika pakaian. Lalu gelas kaca atau logam yang dituangi air menjadi panas, ya, yang dituangi air panas jadi panas. Kemudian konveksi, terjadi angin darat dan angin laut, proses aliran udara pada air conditioner, dan juga gerakan udara panas pada balon udara. Sedangkan radiasi contohnya ya, panas matahari yang bisa sampai ke bumi walaupun terhalang ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian menetaskan telur ayam menggunakan lampu. Nah, demikian penjelasan dari Miss Gita. Thanks for watching and God bless you kids. Bye bye, see you next time.